Ibnu Abbas pernah ditanya, Al-kabairu sab'un. Apakah dosa besar itu jumlahnya cuma 7? Jawab Ibnu Abbas, hiya ila sab'ina aqrab. Ya kurang lebih 70. Kurang lebih 70. Banyak orang bertanya kepada Nabi SAW tentang hal-hal yang baik. Sunnah ini apa saja, sunnah ini apa saja. Tapi aku bertanya kepada Nabi SAW tentang hal yang buruk. Makhafatan ayyudrikani, karena khawatir hal yang buruk itu menimpaku. Jadi kalau kita nggak tahu tentang bahaya tertentu, bisa jadi kita melakukannya tanpa sadar. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, pemerintah kita kalau ada potensi bahaya itu segera dilakukan kampanye. Misalnya awas bahaya penyakit A, awas bahaya penyakit B, sampai ditempel di mana-mana. Tujuannya apa? Mengenalkan kepada masyarakat akan potensi bahaya itu. Karena kalau orang tidak kenal potensi bahaya, dia bisa jadi sasaran korban dari bahaya itu. Kita kalau masuk ke daerah yang di situ keselamatan sangat dihargai, seperti beberapa tempat tambang gitu ya, mereka kan punya slogan safety first. Ya, selamat itu yang utama dan yang pertama. Nah, kita kalau masuk ke situ harus ada briefing dulu. Briefing, kemudian dijelaskan di area ini apa saja potensi bahaya. Di sini ada binatang buas, di sini ada listrik, di sini ada apalagi lubang, di sini apa. Itu dijelaskan. Kenapa perlu ada penjelasan seperti itu? Karena kalau orang tidak tahu potensi-potensi bahaya, bisa jadi dia terjebak di dalamnya tanpa sadar. Bahkan hal yang paling sederhana saja. Orang ngepel basah, maka yang membasahi punya tanggung jawab. Yang membasahi punya tanggung jawab memberitahu. Terus dipasangi segitiga kuning gitu ya. Ini wilayah basah, hati-hati kamu kalau lewat ini. Kalau dia nggak memberitahu sampai mencelakakan orang lain, bikin kepleset, jatuh dan seterusnya, yang disalahkan siapa? Yang lewat apa yang ngepel? Yang ngepel. Itu hal yang paling sederhana yang bisa kita lihat di masyarakat. Jika ada sesuatu yang bahaya, maka yang tahu dia punya tugas untuk memberitahu kepada yang lain, agar tidak membahayakan bagi yang lain. Nah, Nabi SAW mengetahui hal-hal bahaya itu. Apa saja yang bisa menyebabkan orang masuk neraka, apa saja yang menyebabkan orang terancam dengan hukuman. Maka oleh Rasulullah SAW, beliau ngasih tahu kepada umatnya, di bagian ini bahaya, bagian ini bahaya, bagian ini bahaya. Baik. Dan bahaya-bahaya itu, itulah perbuatan dosa. Selanjutnya, perbuatan dosa dilihat dari konsekuensinya terbagi menjadi tiga. Pertama, ada perbuatan dosa yang jika pelakunya tidak bertaubat, maka selamanya tidak akan diampuni oleh Allah. Artinya Allah akan berikan kepadanya hukuman yang sifatnya abadi. Dosa apa itu, Pak? Kekufuran dan kesyirikan. Sebagaimana yang Allah firmankan dalam Al-Quran, innahu may yusyrik billah faqad harramallahu alaihil jannah wa ma'wahun nar. Orang yang berbuat syirik kepada Allah, Allah haramkan dia masuk surga. Kalimat Allah haramkan dia masuk surga artinya selamanya tidak akan Allah izinkan orang ini untuk masuk ke dalam surga. Wa ma'wahun nar, dan tempatnya di neraka. Wa ma lidzalimina min ansar, dan orang zalim maksudnya adalah orang musyrik, tidak akan pernah diberi pertolongan. Enggak ada penolongnya. Dan di ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala mengatakan, innallaha la yaghfiru ayyushraka bih. Allah tidak akan mengampuni ketika disekutukan. Karena dia tidak ridho ketika hak tunggalnya diberikan kepada makhluk. Itulah perbuatan kesyirikan. Baik. Ada seorang nabi yang ketika di yaumil qiyamah beliau ingin menyelamatkan orang musyrik keluarga dekatnya, tapi ditolak oleh Allah. Siapa beliau? Nabi Ibrahim alaihissalam. Dalam hadis riwayat Bukhari, Rasulullah SAW bersabda, yalqa Ibrahimu abahu azara yaumal qiyamah.
Besok Ibrahim itu akan ketemu bapaknya yang bernama Azar di hari kiamat. Lalu Ibrahim mengatakan kepada bapaknya, Alam aqul lak alla ta'sini? Wahai bapak, bukankah aku sudah pernah pesan sama bapak, janganlah bapak menyimpang dari ajaranku. Lalu kata bapaknya, Al-an la a'sika. Sekarang aku tidak akan menyimpang dari ajaranmu. Lalu Ibrahim berdoa kepada Allah, Allahumma laqad wa'adtani alla tukhzini yawma yub'atsun. Ya Allah, bukankah engkau telah menjanjikan kepadaku bahwa engkau tidak akan membuat aku sedih di waktu ketika semua manusia dibangkitkan. Maksudnya di yaumil qiyamah. Wa ayyul khizyi akhza min abil ab'ad. Dan kesedihan apalagi yang lebih membuatku sedih ketika aku dijauhkan dari bapakku. Lalu Allah Subhanahu wa taala mengatakan, Inni haramtul jannata 'alal kafirin. Aku haramkan surga untuk dimasuki orang kafir. Itu sudah jadi aturan baku yang tidak bisa ditawar. Sehingga nggak ada kompromi, Pak. Aturan Allah, walaupun yang menawar itu seorang nabi yang dekat dengan Allah, nggak diterima oleh Allah ketika itu sudah menjadi aturan baku dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau hukum manusia kan mungkin masih bisa jebol ya. Tapi kalau sudah jadi aturan Allah, walaupun seorang nabi, nggak berlaku. Maka tidak ada kompromi untuk praktek kesyirikan, sehingga pelaku kesyirikan divonis oleh Allah abadi di neraka yaumul qiyamah, karena Allah haramkan mereka untuk masuk surga. Walhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah, kita berada dalam lingkungan orang yang perhatian dengan tauhid. Yang seperti ini bagi sebagian kelompok orang itu nggak seneng, Pak. Jadi kalau ada kata-kata tauhid, kata-kata syirik, itu rasanya alergi untuk didengerin. Tapi bagi muslim ahlussunnah yang dia menghargai nilai dari tauhid, akan selalu menjaga kalimat tauhid ini dan selalu didengung-dengungkan, diangkat tinggi-tinggi agar orang semuanya perhatian. Baik. Yang kedua, dosa besar. Dosa besar. Yang ketiga, dosa kecil. Nah, dua jenis dosa ini, dosa besar dan dosa kecil, ini dosa di bawah syirik. Di mana dosa ini ada peluang untuk diampuni oleh Allah. Tentang penyebutan dosa besar dan dosa kecil, ini Allah sebutkan di surat Al-Kahfi. Allah Subhanahu wa taala bercerita tentang manusia yang ketika di yaumil qiyamah mendapatkan Alkitab. Allah Ta'ala berfirman, wa taral mujrimina mushfiqina mimma fihi wa yaqulun ya wailatana ma li hadzal kitabi la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Pada waktu kitab itu diberikan kepada para pemiliknya, maka orang yang rajin berbuat dosa, dia ketakutan untuk melihat isinya. Dia ketakutan untuk melihat kitabnya. Dan mereka mengatakan, ya wailatana ma li hadzal kitab. Ini kitab apa? La yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Gede cilik mlebu kabeh. La yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Tidak membiarkan baik yang kecil maupun yang besar semuanya masuk. Ini kitab apa? Semua dosa besar maupun kecil dimasukkan ke dalam. Maka walaupun kecil ya, manusia akan melihatnya. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Sehingga jangan remehkan amal kecil, sebagaimana pula jangan remehkan dosa kecil. Karena semuanya akan masuk ke dalam kitab itu dan kita akan melihatnya. Nah, ini bukti bahwa di sana ada dosa besar dan ada dosa kecil. Karena itu isi dari kitab amal itu merangkum semua praktek dosa, yang saghirah maupun yang kabirah, yang kecil maupun yang besar. Baik. Lalu ada pertanyaan, bedanya apa Pak antara dosa besar dan dosa kecil? Apa bedanya antara dosa besar dan dosa kecil? Nah, bedanya begini. Untuk dosa kecil, dia bisa terhapus dengan amal soleh. Seperti salat 5 waktu, puasa Ramadan, Jumatan, dan seterusnya. Nabi SAW pernah bersabda, As-salawatul khams wal jum'ah ilal jum'ah
Wa ramadhanu ila ramadhana mukaffiratun lima bainahun majtunibatil kabair. Antar salat 5 waktu, Ramadan dengan Ramadan berikutnya, Jumatan dengan Jumatan berikutnya, bisa menghapus dosa-dosa, bisa menjadi kafarah untuk maksiat yang dilakukan di antaranya, majtunibatil kabair, selama dosa besar dijauhi. Jadi yang namanya amal soleh bisa menghapus dosa, tapi ini berlaku untuk dosa kecil. Ini berlaku untuk dosa kecil. Demikian pula musibah, rasa sakit, dan kondisi tidak nyaman yang kita alami itu juga bisa menghapus dosa. Sebagaimana yang disebutkan dalam hadis riwayat Bukhari Muslim, Nabi SAW pernah bersabda, "Ma yusibul muslima min nasabin wala wasabin wala hammin wala ghammin wala adhan hatta syauka yushakuha." Apabila seorang muslim mengalami sakit, capek, bingung, resah, sedih dan seterusnya, sampai duri yang nancap di dirinya, illa kafarallahu biha min khatayahu, maka Allah akan jadikan itu sebagai kafarah untuk dosa-dosanya. Allah akan jadikan itu sebagai kafarah untuk dosa-dosanya. Bapak pernah sakit, Pak? Pernah. Kalau sakit perasaannya, Bapak? Sedih. Baik. Fisiknya sakit, perasaannya sakit. Lebih sakit mana? Sakit perasaan atau sakit fisik? Lebih sakit perasaan. Masya Allah. Jadi orang sakit terus perasaannya sakit, lebih sakit perasaannya daripada badannya. Gitu Pak? Pernah sakit Pak? Pernah. Saat Bapak sakit, lebih sakit mana? Badannya atau perasaannya? Dua-duanya. Masya Allah. Berarti badannya demam, perasaannya demam juga. Bisa nggak kita sakit salah satu? Sakit badan nggak sakit perasaan? Bisa nggak? Sakit badan tapi nggak sakit perasaan, itu bisa nggak? Raiso mas gitu ya. Wangel ya. Nah, caranya gimana? Kita cuma sakit badan, badannya demam, badannya sakit, tapi perasaannya nggak sakit. Ada nggak caranya Pak? Ketika sang hamba meyakini sakitnya ini menghapus dosa. Jadi walaupun dia cuma berbaring, tidur, selimutan, dia tidak sholat, dia tidak puasa, dia tidak beramal, tapi dia merasakan sakit, itu dosanya rontok. Begitu batinnya dilatih, dosa-dosamu hilang. Sudah, kamu jangan sedih, berbahagialah karena dosamu berkurang. Maka dia cuma sakit badan tapi tidak sakit perasaan. Cuman kan orang sering melupakan yang kedua ini. Makanya ketika dia sedang sakit badan, sakit perasaan, dan perasaannya lebih menyakitkan daripada badannya. Sehingga orang yang sakit jadi lama sembuhnya karena perasaannya melu loro, perasaannya sakit. Apa yang menyebabkan orang itu sakitnya makin parah? Nyun sewu Pak Dokter wonten teng mriki. Apa yang menyebabkan orang itu penyakitnya makin parah? Salah satunya apa? Psikis. Jadi psikologi dia yang semakin tidak karuan, yang tertekan, gula darahnya naik, perasaannya melu naik, akhirnya tambah munggah kabeh. Susah untuk diturunkan. Baik. Nah, itulah karakter dosa kecil. Jadi dosa kecil itu bisa hapus dengan ibadah, dengan musibah, dengan sakit, bahkan capek yang kita alami, itu bisa menghapuskan dosa. Karena itu ketika kita ditakdirkan oleh Allah, kadang sakit, kadang sehat, Allah berikan kesempatan bagi kita untuk menghapus sebagian dosa. Selanjutnya, lalu kalau dosa besar gimana? Kalau dosa besar tidak bisa hilang dengan itu. Tapi dosa besar hilang jika pelakunya tobat. Hilang jika pelakunya tobat. Allah Ta'ala berfirman, "In tajtanibu kaba'ira ma tunhauna anhu nukaffir ankum sayyi'atikum." In tajtanibu kaba'ira ma tunhauna anhu. Kalau kalian menjauhi dosa-dosa besar yang dilarang untuk kalian lakukan, nukaffir ankum sayyi'atikum, maka kami akan berikan kafarah untuk dosa-dosa kalian. Kami akan hapuskan dosa-dosa kalian. Sehingga Allah persyaratkan, kalau dosa besarmu mau hapus, kau harus taubat. Bagaimana Pak kalau nggak taubat? Nah, nanti di akhirat
dosa besar ini disebut oleh para ulama tahtal masyiah. Tahtal masyiah. Tegasnya pripun, Pak? Maksudnya gimana itu? Tahtal masyiah. Di bawah kehendak Allah. Allah berkehendak untuk mengampuni sebagaimana Allah berkehendak untuk tidak mengampuni. Terus kalau tidak Allah ampuni, berarti yang bersangkutan berhak dihukum meskipun tidak abadi. Berhak dihukum walaupun tidak selamanya. Baik. Selanjutnya, lalu seperti apa perbedaan batasan dosa besar dan dosa kecil itu? Dan berapa jumlahnya? Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma itu pernah ditanya. Kalau saya tanya dulu ya, sebelum saya bacakan Ibnu Abbas. Sebutkan dosa-dosa besar. Diurutkan saja dari mulai yang paling mana ya? Ya, satu-satu. Syirik tadi sudah, bukan di luar. Membunuh, zina, apa? Durhaka kepada orang tua. Pripun, Pak? Sumpah palsu. Makan riba. Lari dari perang, minum khamar, ghibah, judi, namimah, molimo. Nggih. Kalau kita kenal molimo ini kurang banyak sebenarnya. Ibnu Abbas pernah ditanya, Al-kabairu sab'un. Apakah dosa besar itu jumlahnya cuma 7? Jawab Ibnu Abbas, hiya ila sab'ina aqrab. Ya kurang lebih 70. Kurang lebih 70. Itu yang disebutkan oleh Ibnu Abbas. Nah, kemudian ada juga para ulama yang mengumpulkan buku khusus yang isinya kumpulan dosa besar. Ensiklopedi dosa besar. Di antaranya adalah kitab Az-Zawajir karya Ibnu Hajar Al-Haytami. Dalam kitab Az-Zawajir di situ disebutkan lebih dari 460 dosa besar. 460, Pak? Iya, lebih dari 460. Lah terus yang kita tahu suruh ngitung tadi nggak sampai 10 loh ya. Ini 460 itu kayak apa itu? Dan demikian pula yang disebutkan oleh Az-Zahabi dalam kitabnya Al-Kabair. Jumlahnya lebih dari 100. Nah, kalau demikian banyak jumlahnya, tapi kita nggak tahu. Ibarat ada banyak potensi bahaya, tapi kita tidak menyadarinya. Bisa jadi kita melakukannya tanpa sadar. Mulai dari dosa batin dulu, dosa batin banyak. Dosa lisan, dosa amal perbuatan, dosa indera yang tidak terhingga. Bukan tidak terhingga, yang jumlahnya banyak. Jadi, kalau jumlahnya banyak seperti ini, tapi kita nggak sadar, bisa jadi kita terjerumus ke dalamnya dan itu membahayakan. Baik. Nah, berikutnya yang 7 ini kita mau sebutkan karena tadi ya disebutkan dalam sebuah hadis, dalam hadis riwayat Bukhari Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Sekarang kita bacakan. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, 'anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda. Mari kita simak sabda Nabi SAW dengan seksama sebagai bentuk penghormatan terhadap sabda beliau. Ijtanibus sab'al mubiqat. Qalu ya Rasulullah, wa ma hunna? Qala asyirku billah, was-sihru, wa qatlun nafsi allati harramallahu illa bil haqq, wa aklur riba, wa aklu malil yatim, wa tawalli yawmaz zahfi, wa qadhful muhsanatil mu'minatil ghafilat. Ijtanibus sab'al mubiqat. Jauhilah 7 dosa yang membinasakan. Jauhilah 7 dosa yang membinasakan. Qalu ya Rasulullah wa ma hunna? Para sahabat bertanya, apa saja itu ya Rasulullah? Qala, beliau bersabda, asyirku, pertama syirik. Yang kedua as-sihru, sihir. Yang ketiga qatlun nafsil lati harramallahu illa bil haqq, membunuh jiwa yang Allah haramkan kecuali dengan alasan yang benar. Yang keempat, wa aklur riba, makan riba. Yang kelima, wa aklu malil yatim, makan harta anak yatim. Yang keenam, wa tawalli yaumaz zahfi, berpaling dari perang.
ketika sudah bertemu dengan musuh. Yang ketujuh, wa qadhful muhsanatil mu'minatil ghafilat, menuduh zina seorang wanita mukminah yang tidak punya kepikiran untuk berbuat zina. Baik, bisa diulang Pak? 1, syirik. 2, sihir. 3, membunuh jiwa yang tidak berhak. Yang keempat, makan riba. Yang keenam, yang kelima, makan harta anak yatim. Yang keenam, lari dari medan perang. Yang ketujuh, menuduh wanita mukminah berbuat zina. Baik, walhamdulillah. Kalau menghafalnya insya Allah gampang. Sekarang bagaimana penjelasan rincinya? Untuk perbuatan syirik barangkali kita tidak bedah di sini, dan insya Allah mungkin Bapak Ibu sudah pernah mendengar kajian tentang masalah kesyirikan. Kalau bisa ya, saya mungkin pesankan kepada Bapak Ibu, ada satu buku isinya ensiklopedia syirik. Buku ensiklopedia syirik ini kumpulan praktek-praktek kesyirikan. Yang pertama, buku Kitabut Tauhid. Judulnya Kitabut Tauhid, tapi isinya kumpulan syirik. Jadi penulis menyebutkan syirik satu, misalnya menyembelih untuk selain Allah, kemudian bersumpah dengan menyebut nama selain Allah dan seterusnya. Itu cukup banyak sekali kumpulan itu. Judulnya Kitabut Tauhid. Dan buku itu sudah diterjemahkan dan sudah ada banyak penjelasan. Sangat bagus bagi keluarga muslim yang peduli akan bahaya syirik untuk membaca buku seperti ini. Kemudian dalam buku itu juga ada pembahasan tentang masalah sihir. Karena termasuk di antara praktek syirik itu sihir. Orang kalau sudah melakukan praktek sihir, dia akan melakukan penyembahan kepada jin, atau melakukan praktek kekufuran sehingga dibantu oleh jin. Ada seorang wanita yang ditinggal oleh suaminya. Lalu wanita ini datang ke Madinah untuk mencari Nabi SAW. Tapi Rasulullah SAW sudah meninggal, sehingga hanya ditemui oleh Aisyah istrinya, dan beliau sangat sedih sekali tidak bisa ketemu Rasulullah SAW. Akhirnya wanita ini nangis dan menampakkan kesedihan yang berat. Terus ditanya, kamu punya masalah apa? Nah, kemudian dia cerita, saya punya masalah, suami saya minggat. Dalam kondisi ketika saya sedih kehilangan suami yang minggat, saya berusaha mencari tapi nggak nemu-nemu. Akhirnya dia pun konsultasi sama orang. Kira-kira di mana saya bisa nyari tahu tentang posisi suami saya? Diarahkan, coba kamu tanya kepada dukun ini. Akhirnya diarahkan ke seorang dukun. Nah, kemudian dukun ini mengajarkan, kalau kamu mau, kau bisa aku ajari ilmu seperti yang aku miliki. Caranya gimana? Tidak susah. Cukup kamu masuk ke ruangan itu, kencing di situ. Terus dia pun masuk ke sebuah ruangan. Jadi syaratnya nggak berat, cuma masuk saja ke ruangan itu dan kamu kencing di situ. Akhirnya wanita ini masuk ke ruangan itu, tiba-tiba dia lari. Terus ditanya sama si dukun, apa yang kamu lihat? Saya nggak lihat apa-apa. Berarti kamu belum melakukannya. Kamu belum melakukannya. Syaratnya belum kau penuhi. Balik lagi, balik. Lalu dia masuk ke ruangan tadi, dia lari lagi ketakutan. Kamu lihat apa? Saya belum melihat apapun. Berarti kamu belum melakukannya. Kalau emang serius lakukan, kenceng aja di situ. Akhirnya dia beranikan diri, dia kencing di situ. Tiba-tiba dia melihat seperti kuda terbang ke atas. Akhirnya dia menghadap kepada dukun tadi. Kau lihat apa? Aku lihat seperti ada kuda yang terbang ke atas. Itulah imanmu. Imanmu sudah hilang. Imanmu sudah hilang. Sekarang kau sudah punya kehebatan, kesaktian. Jadi betul dia dibantu oleh jin. Ketika dia melempar biji atau apa begitu, tiba-tiba tumbuh. Akhirnya dia bisa tahu posisi suaminya.
Nah, di saat itu dia sedih karena dia kehilangan iman. Maka dia ingin tobat, datang ke Madinah untuk menyatakan tobatnya. Dia telah jadi penyihir sekarang. Tapi dia ingin bertobat dan kemudian ingin konsultasi kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, itu contoh bahwa orang bisa jadi penyihir dalam waktu sekejap. Ternyata yang dikencingi itu Al-Quran. Yang dikencingi Al-Quran. Dan ada kisah seperti ini terjadi di Indonesia. Jadi ada orang yang dia punya kesaktian, ilmu kanuragan atau apa. Dan dia banyak dikunjungi orang. Sampai ada orang yang penasaran. Si bapak ini setiap kali mau melayani pasien itu pasti masuk ke dalam ruangan dulu. Setelah dia keluar, tiba-tiba dia punya kesaktian tertentu. Akhirnya ada orang yang penasaran, dia pengen lihat di ruangan itu ada apa. Jadi itu sebuah kamar yang penuh dengan suasana klinik ya, dan itu dirahasiakan. Ternyata di dalam kamar itu ada WC. Dan pijakan WC itu Al-Quran. Makanya praktek sihir itu rata-rata didahului dengan apa? Kekufuran. Jadi kalau pengen bisa sihir ya caranya kayak gini dulu. Didahului dengan kekufuran. Ada yang nulis Quran pakai darah haid, pakai najis. Kemudian dicelup ke dalam air terus diminum. Wah, nanti akan punya kesaktian. Jin akan membantu yang seperti ini. Setan membantu orang-orang yang seperti ini. Oleh karena itu, kenapa ini masuk dalam salah satu praktek dosa besar? Karena orang kalau melakukan praktek sihir, Allah katakan dalam Al-Quran, "Wa ma kafara Sulaiman walakinna asyayatin kafaru yu'allimuna an-nasa as-sihra." Setanlah yang kafir, karena setan mengajarkan manusia praktek sihir. Caranya manusia diajak untuk melakukan perbuatan kekufuran, lalu setan mau membantunya. Di saat itulah si orang ini akan punya kesaktian, tapi aslinya kesaktian itu berasal dari setan. Nah, walhamdulillah manusia yang pengen hidup normal tidak akan mau belajar sihir. Nah, coba ini adik-adik kelas berapa sih? Kelas 2 SMP. Nah, coba saya tanya ya, pengen jalan normal atau pengen terbang? Hah? Kalau misalnya dikasih kemampuan terbang itu seneng gak? Terbang, bisa ngilang. Seneng gak? Ada gak yang pengen punya kemampuan bisa terbang? Ada? Atau kayak Spiderman itu, keluar apa? Keluar jaring laba-laba dari tangan, bisa lompat kanan, lompat kiri. Pengen? Gak pengen? Yang benar. Sehingga kadang ada sebagian orang dia pengen punya hal yang di luar kemampuan normal manusia. Pengen punya ilmu kanuragan, pengen kebal, pengen bisa ngilang, pengen bisa tembus pandang, pengen bisa tembus tembok dan seterusnya. Ini orang punya keinginan tapi gak normal. Terus apa manfaatnya? Ya kalau saya bisa kayak gini kan hebat saya. Apa manfaatnya? Untuk melindungi diri, kata siapa? Nyatanya juga kadang dipakai untuk bertindak jahat. Dan sekarang gak perlu melindungi diri seperti itu. Alhamdulillah kita berada di lingkungan yang aman. Nah, ketika orang pingin-pingin seperti itu, rata-rata arahnya kemana Pak? Belajar sihir. Sehingga dia bisa kebal, dia bisa ngilang, dia bisa punya kecepatan tinggi dan seterusnya. Itu semuanya karena dia belajar sihir. Sudahlah, gak usah pengen seperti itu. Percuma saja buat apa ilmu-ilmu seperti itu. Lupakan saja, buang jauh-jauh ilmu seperti itu. Dan yang penting adalah jalankan kamu sebagai hamba Allah yang punya kewajiban beribadah kepadanya, ya. Sementara hidup kita pasrahkan kepada Allah. Baik. Selanjutnya, wa qatlun nafsil lati harramallah illa bil haqq. Membunuh jiwa yang Allah haramkan kecuali dengan alasan yang benar. Ada enggak membunuh jiwa dengan alasan yang benar? Contohnya Pak? Ya, dalam perang. Contoh yang lain, kisos. Sehingga Allah Subhanahu wa ta'ala bolehkan kisos. Allah jadikan itu sebagai syariatnya.
Walakum fil qisasi hayatun ya ulil albab. Dalam praktek qisas itu ada sumber kehidupan, wahai orang yang berakal. An-nafsu bin nafsi wal ainu bil aini. Kemudian was-sinnu bis sinni wal juruha qisas. Jiwa balas jiwa, mata balas mata. Sampai pun luka itu ada qisasnya. Sehingga keadilan ketika ada orang yang bertindak jahat kepada orang lain, dia dibalas yang semisal. Kalau kemudian praktek seperti ini ditegakkan, maka orang tidak akan berani sembarangan bertindak jahat kepada orang lain. Awas, ada konsekuensinya. Kamu membunuh orang, ya nanti kamu dibunuh. Saya enggak dengan nyawamu, ya saya dengan nyawa saya. Maka jangan kau ganggu nyawa orang lain. Begitu ya, itulah yang dimaksud walakum fil qisasi hayatun. Dan begini Pak, hukuman bunuh itu tidak identik dengan radikal. Karena semua negara itu punya. Amerika itu hukuman bunuh banyak. Dan yang dihukum bunuh banyak. Di Eropa hukuman bunuh itu juga banyak. Dan yang dihukum juga banyak. Di negara yang lain banyak. Maka kalau ada orang yang mengesankan hukuman bunuh itu kayaknya radikal, di negara-negara kafir juga banyak hukuman bunuh. Kursi listrik itu nggak ada di Indonesia ya? Ada nggak kursi listrik? Nggak ada. Di Indonesia ada? Nggak ada. Adanya di mana? Di Amerika. Di Amerika hukuman bunuhnya itu kalau nggak tembak kursi listrik. Kalau di Indonesia kan cuma tembak. Di sana ada yang bentuknya kursi listrik. Sehingga orang yang punya pelanggaran tertentu yang kemudian oleh negara layak divonis hukum bunuh, ada yang dibunuh dengan kursi listrik. Baik. Karena itu membuat kesan bahwa hukum qisas itu radikal ini salah alamat ya. Banyak negara yang menerapkan hukum-hukum bunuh dan orang juga tidak akan mencurigai itu sebagai praktek radikalisme. Selanjutnya, wa aklur riba, makan riba. Makan riba ini dosa besar. Bahkan Allah Subhanahu wa taala berikan ancaman perang ketika di yaumil qiyamah. Sebagaimana yang disebutkan dalam ayat, fa illam taf'alu fa'dzanu biharbin minallahi wa rasulih. Kalau kalian tidak mau meninggalkan riba, umumkan perang dengan Allah dan Rasulnya. Maka riba sekecil apapun hindari. Dan mohon maaf ya, semakin jauh dari zaman Nabi, praktek riba itu semakin merajalela. Sehingga dibenarkan oleh sebagian orang, lalu dibela-bela untuk membuat kesan bahwasanya itu boleh, padahal aslinya dosa besar. Dan orang bicara riba dimusuhi yang lain. Ada satu buku yang saya tulis ya. Alhamdulillah buku ini sudah beredar lebih dari 20.000 eksemplar. Judulnya Ada Apa Dengan Riba. Sekitar tahun 2018 buku ini sudah beredar lebih dari 15.000. Dan setelah itu masih cetak-cetak ulang. Ya kurang lebih sekitar 20.000-an sudah edar. Buku Ada Apa Dengan Riba ini sempat dinyatakan oleh seseorang, buku ini saya nggak berani baca. Dia takut untuk membaca buku itu karena dia khawatir terpojokkan ketika membaca isi buku itu. Dan model seperti ini sekarang mulai banyak disemarakan orang. Pokoknya bunga bank itu bukan riba. Padahal ada fatwa MUI yang mengatakan bunga bank riba. Demikian pula fatwa Majelis Tarjih. Salah satunya ada yang mengatakan bunga bank itu riba. Cuman mulai dilupakan. Dan mungkin kita perlu mengenali riba lebih detail ya, agar jangan sampai terjerumus ke dalamnya sementara kita teriak anti riba dan kita sendiri pemakan riba. Berikutnya, makan harta anak yatim. Jelas ya. Sehingga harta anak yatim seharusnya dijaga, bukan malah didolimi. Selanjutnya, berpaling dari perang yang sudah berkecamuk. Lari dari medan perang termasuk dosa besar, karena itu pengkhianatan. Terus temanmu kau tinggal, kau lari temanmu kau tinggal, itu kan pengkhianatan. Maka kalau memang sudah terjadi perang, jangan mundur. Yang terakhir, menuduh wanita mukminah yang baik berzina. Tuduhan zina itu bahaya, dosa besar.
baik menuduh laki-laki berzina maupun menuduh wanita berzina. Seorang istri yang menuduh suaminya zina, dosa besar jika dia nggak punya bukti. Seorang suami yang menuduh istrinya zina, dosa besar. Anak yang menuduh bapaknya zina, dosa besar. Apa ada Pak kayak gitu Pak? Ini contoh kalimat bahaya, tapi kadang orang kurang perhatian. Ada seorang ibu-ibu menyampaikan ke saya bahwa dia dihalangi oleh anak tirinya untuk dapat warisan. Alasannya begini. Jadi bapak punya istri, meninggal istrinya. Lalu dia nikah lagi dengan wanita yang lain. Terus suaminya ini, si laki-laki ini meninggal. Nah, anak-anaknya ini nggak mau ngasih warisan ke ibu tirinya ini. Alasan anaknya adalah pernikahan bapak tidak sah. Sehingga ini bukan istri bapak. Terus saya sampaikan, siapa yang berani ngomong pernikahan bapaknya nggak sah, dia nuduh bapaknya zina. Warisan bapaknya diambil dan dia nuduh bapaknya zina. Mana ada anak yang lebih durhaka seperti itu? Ngawur dia ngomong. Padahal bapaknya sama wanita ini ya sudah hidup berkeluarga. Yang tentu saja tinggal satu rumah, satu kamar kan pasti sudah terjadi hubungan badan. Berani ngomong bapaknya nikahnya nggak sah dengan wanita ini, sama dengan nuduh bapaknya zina. Nah, itu kan ucapan ngawur kayak gitu. Keluar dari seorang anak, ya maksud dia untuk menghalangi ibu tirinya biar nggak dapat warisan, tapi berkonsekuensi besar karena menuduh ayahnya berzina. Wallahu a'lam. Demikian, semoga bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa. Jadi Pak, tadi ada pesan. Pripun? Oh, oke. Beliau memberi kesempatan bagi yang lain, barangkali ada yang mau pulang atau gimana? Tanya, silakan. Tidak ada? Alhamdulillah. Baik, kita cukupkan sampai di sini jika tidak ada. Semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi kita semuanya dari bahaya-bahaya dosa besar, dan semoga Allah berikan kita kekuatan untuk menjadi mukmin yang baik, mukmin yang selalu menjaga aturan Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilma. Allahumma inna nas'aluka fi'lal khairat wa tarkal munkarat wa hubbal masakin wa idza aradta bi'ibadika fitnah faqbidna ilaika ghaira maftunin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.